Jadi kalau kita tahu bahwa kita mau sukses di suatu bisnis, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yaitu menjalani training, betul kan? Menghadiri seminar. Nah, itu adalah langkah pertama untuk sukses di suatu bisnis. Jadi tidak ada bisnis yang tanpa memberikan pelatihan. Contohnya seperti training atau seminar. Pasti ada yang namanya pelatihan. Contohnya kalau kita beli suatu franchise, franchise itu kan tidak murah ya, seperti KFC, Kentucky Fried Chicken, atau McDonald. Mereka tuh sudah ada sistem. Sistemnya itu adalah kita harus hadir ke meeting dan seminar yang perusahaan tersebut lakukan. Sama juga di Atomi. Kalau kita mau sukses di Atomi, kita tidak bisa tawar-menawar. Ya kita harus hadiri sistemnya mereka, pertemuan-pertemuan mereka. Salah satunya seperti malam ini. Malam ini lecture saya lebih ke pembinaan leaders, yaitu melakukan 8 tangga kesuksesan di Atomi atau Atomi 8 Step to Success. Umumnya lecture ini sudah banyak di YouTube dan Siar Atomi hanya dalam bahasa Inggris. Makanya hari ini saya mau menjelaskan dalam bahasa Indonesia supaya grup saya dan orang yang mendengar ini bisa belajar apa sih itu 8 step kesuksesan di Atomi ya. Perkenalkan, nama saya Mike Sujadi, saya Diamond Master dari Atomi Kanada. Penulis yang bernama Napoleon Hill, dia memberikan suatu quote, dia bilang seperti ini. Titik permulaan dari keberhasilan adalah desire atau keinginan. Ingat ini di dalam pikiran Anda. Keinginan yang lemah akan menghasilkan hasil yang lemah pula. Jadi seperti api yang kecil hanya bisa membuat kehangatan yang kecil pula. Jadi kita mau menjadi api yang besar atau api yang kecil itu tergantung desire atau keinginan dari dalam. Nah, step pertama di dalam 8 langkah kesuksesan di Atomi adalah dream building. Kita harus membangun mimpi kita. Saya yakin kita semua ada mimpi. Gak mungkin manusia lahir tanpa mimpi. Contohnya, kalau kita tanya anak kecil, batita ya, di bawah 3 tahun atau 5 tahun. Dek, mimpi kamu apa sih? Kamu mau jadi apa kalau besar? Jawabannya apa? Oh, saya mau jadi pilot. Saya mau jadi astronot. Saya mau jadi bisnismen, ya kan, dan lain sebagainya. Itu mimpi-mimpi anak kecil. Mengapa pada saat kita semakin besar, mimpi-mimpi tersebut pada saat kita tanya anak yang sudah teenager, nak, mimpimu apa sekarang? Oh, saya mau misalnya mau punya seperti ayah saya, ya. Mungkin kalau ayahnya punya bisnis, dia pengen seperti ayahnya punya bisnis. Nanti sudah mulai lulus sekolah, masuk kuliah. Dek, apa sih mimpimu sekarang? Ya, saya mau kerja di perusahaan yang besar. Ya kan. Nanti setelah dia kerja perusahaan besar, ditanya lagi, apa mimpimu nak sekarang? Ya, yang penting bisa hidup, bisa lewatin sehari-hari, ya kan? Anak istri makan udah bagus. Nah, mengapa? Mimpi yang tadinya kita masih kecil tinggi, setinggi-tinggi langit, pada saat kita semakin besar, umur 20, mulai turun. Umur 30, mulai turun. Umur 40, udah hidup aja udah bagus. Nah, mimpinya seperti itu. Itu adalah mimpi saya dulu. Waktu saya umur 40, mimpi saya tidak ada. Yang penting saya bisa party sama teman di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, itu udah selesai. Itu mimpi saya. Saya tidak punya mimpi besar lagi yang seperti dulu. Saya pengen sekali punya bisnis ya, toko di mana-mana karena orang tua saya seperti itu. Ya, jadi mimpi ini sudah tidak ada karena kekerasan hidup. Apalagi kita ditanggung beban hidup yang sedemikian berat, termasuk sekarang lagi zaman pandemi gini, orang kerja saja sudah bagus. Jadi mimpinya itu udah deh, jangan terlalu tinggi. Kamu udah bisa hidup aja di pandemi ini, udah bersyukur ya. Udah jangan mimpi tinggi-tinggi, udah nikmatin hidup aja sekarang. Nah, itu yang terjadi dengan kita semua ya. Boleh kita introspeksi, betul nggak apa yang saya ngomong? Jadi kalau di Atomi kita sudah mengerti siapa itu Atomi, company-nya ya. Secara company saya nggak akan jelaskan, itu bisa dicek sendiri. Atomi A to Z ya, itu saya pernah kasih lecture, akan saya kasih linknya. Itu bisa dipelajarin siapa itu Atomi. Kalau kita sudah mengerti perusahaan ini siapa, maka kita akan punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Artinya kita yakin kita bisa sukses melalui perusahaan tersebut. Betul kan? Tapi kalau kita nggak yakin, siapa sih itu Atomi? Produknya sih siapa yang buat? Apa bagusnya produk-produk ini? Sendiri aja belum pakai. Nah, jadi jangan berharap bisa sukses. Kita harus yakin dan percaya perusahaan dulu, baru kita
build mimpi-mimpi kita tersebut, yaitu dream building. Jadi semua mimpi yang kita pikir itu harus kita tuliskan di atas kertas. Atau di Atomi ada yang namanya buku life scenario. Itu bisa di-download, ada PDF-nya. Atau kalau punya apps Atomi Mobile bisa diisi di sana online, ya, tidak perlu di print. Langkah pertama harus kita tulis. Mengapa? Karena apa yang kita pikirkan, oh saya mau jadi ini, rumah saya nanti mau seperti ini, saya mau punya mobil seperti ini, itu akan lupa dalam 72 jam. Percaya saya, dalam 72 jam mimpi itu sudah lupa pada saat kita tidak tuliskan. Ya. Dan setelah kita tuliskan, kita tulis di bawahnya, mengapa saya harus mencapai mimpi tersebut. Contohnya, oh saya mau bantu orang tua saya mau kasih 15 juta setiap bulan. Nah, di bawahnya tulis, mengapa? Oh, karena orang tua saya sudah tidak kerja, karena dia sudah pensiun, karena dia tidak punya simpanan pada saat dia tua, ya kan? Nah, ini harus dituliskan secara jelas. Atau untuk anak, kenapa saya harus sisihkan dana? Oh, dia untuk kuliah atau rumah yang lebih besar. Oh, karena saya tinggalnya sekarang di apartemen yang hanya satu kamar. Nah, itu harus dituliskan di bawahnya mimpi kita tersebut. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kan seperti direktur suatu movie kan, director movie kan. Kita harus tentukan dulu siapa karakter utama. Itu adalah kita sendiri. Lalu kita bikin layout plan-nya, blueprint-nya, ya. Seperti arsitek. Pada saat dia mau membuat suatu bangunan, dia semua itu tergambar di dalam pikiran dia. Setelah itu dia apa? Dia translatekan ke kertas di meja gambar arsitek. Betul kan? Kamar di sini, kitchen di sini, living room di sini. Itu harus digambarkan. Dia nggak bisa hanya, oh saya ingat. Nanti pas dia bangun, oh saya ingat tuh, waktu itu saya pikir di situ tuh. Tapi ternyata kalau dia tidak gambarkan, dia bisa lupa yang tadi kamarnya di kiri, tahu-tahu di kanan. Kitchennya tadi di tengah, tahu-tahu di belakang. Nah, ini bisa terjadi pada saat kita tidak ada blueprint. Makanya kita harus tuliskan dan kita harus tentukan kita ini sebagai karakter utama, ya. Ini seperti gambar ini. Kita lihat aja. Kita meram, kita bayangkan, ya. Saya mau ajak semua, kita meram dulu aja semenit. Saya mau jadi seperti apa 5 tahun ke depan? Kalau mau punya rumah, rumahnya seperti apa? Kamar saya di mana? Kamar anak saya di mana? Kamar orang tua dan lain sebagainya di mana? Kitchen saya di mana? Ini harus jelas di pikiran kita. Kalau ini belum jelas, latihan. Karena ini perlu latihan. Nggak bisa dalam sekali tembak, langsung jadi. Nggak mungkin. Dream building ini perlu latihan. Apalagi orang yang sudah hidup puluhan tahun tidak pernah bermimpi, diajak bermimpi, itu susah sekali. Jadi perlu dilatih. Setelah itu, setelah kita punya blueprint, kita tentukan goals. Ya, goals itu adalah pencapaian kecil yang membawa kita ke mimpi tersebut. Jadi ada pijakan-pijakan goal tersebut. Nggak mungkin kan misalnya ya, saya mau punya rumah yang kamarnya 10. Nah, goalsnya apa? Saya mau jadi sales master dulu. Saya mau jadi auto sales master, penghasilan saya 25 juta per bulan. Lalu diamond master 50 juta. Nanti uang ini kan bisa kita sisihkan untuk beli rumah yang mungkin 2 kamar dulu. 3 kamar, setelah itu bikin mimpi lagi 4 kamar sampai 10 kamar. Ya, ini secara drastis seperti itu. Jadi harus ada goals di dalam pembentukan mimpi. Kita nggak mungkin bisa sampai ke bulan kalau kita nggak bisa terbang dulu, betul kan? Setelah terbang mungkin terbang lebih tinggi lagi, baru ke atmosfer, baru kita bisa ke bulan. Jadi jangan mimpi langsung sampai di bulan kalau tidak ada goal di tengah-tengah itu. Lalu setelah kita buat ini, kita harus mainkan ini seperti film. Gampang kan? Bisa kan? Mainkan blueprint Anda ini seperti film berulang-ulang di pikiran Anda. Misalnya nih, tengah malam mau tidur, misalnya belum bisa tidur. Jangan lihat Facebook, jangan lihat Instagram macam-macam prank video atau apapun juga. Merem aja. Impikan apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu 5 tahun ke depan. Misalkan, ingin punya rumah yang belakangnya pantai. Bayangkan itu, pantainya seperti apa, pasirnya seperti apa, nanti ada pulau di mana, itu bisa kita bayangkan ya. Merem aja, setengah jam,
lagi main air, airnya hangat, lagi main sama ikan, ya kan? Nah, itu bisa kita bayangin. Ulang terus, karena otak manusia tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikiran, imagination, imajinasi ya. Ini harus diputarkan sampai otak kita tidak tahu ini kenyataan atau hanya imajinasi. Kalau ini sudah terjadi, kita pasti bisa tercapai impian kita. Jadi semuanya itu asalnya dari mana? Dari imajinasi. Kalau kita tidak bisa berimajinasi, jangan berharap kita bisa mencapai impian tersebut. Kita harus belajar. Imajinasi itu perlu belajar. Nggak mudah itu. Ya. Jadi seperti yang saya bilang, yang sudah hilang mimpi-mimpi itu perlu waktu untuk kita balikan mimpi-mimpi kita. Itu step pertama. Step kedua adalah kita berkomitmen untuk berubah. Nggak ada orang berubah tanpa ada komitmen. Betul kan? Orang yang mau kurus, ada gak tiba-tiba kurus? Nggak ada kan? Dia harus komitmen, makannya harus sehat, tidak berminyak, mengandung gula, mengandung lemak. Udah gitu dia harus ke gym seminggu berapa kali, di treadmill setengah jam, ya kan? Jadi ada pengorbanan yang dilakukan. Nah, ini yang pertama adalah kita harus proaktif atas pilihan-pilihan yang kita buat, karena kita ini adalah direktur movie kita. Kita yang pegang kontrol, ya. Jadi kita harus proaktif atas pilihan-pilihan. Jadi nggak bisa kita hanya disuruh. Kalau kita hanya disuruh oleh upline atau sponsor kita, kamu nih ikut meeting dong, ini ada seminar, itu bukan proaktif. Itu hanya reaktif. Kalau Anda hadir, itu karena Anda bereaksi terhadap upline atau sponsor Anda. Proaktif yang dimaksud di sini adalah tanpa upline atau sponsor kita ingatkan, kita sudah bikin reminder sendiri, alarm sendiri. Oke, Jumat jam segini saya ada meeting leaders, saya akan hadir. Tanpa perlu diingatkan. Kalau itu adalah Anda, selamat. Anda sudah memasuki step kedua, yaitu kita sudah berkomitmen untuk berubah. Komitmen dulu. Jangan berandai-andai, satu hari deh saya akan mulai. Jangan. Mulai sekarang. Bukan besok, bukan tahun depan, sekarang. Karena pilihan yang kita buat sekarang itu akan merubah masa depan kita. Nggak percaya? Coba. Kita tidak membuat perubahan. Jangan harap perubahan kita, kehidupan kita akan berubah. Ada sesuatu yang harus kita rubah untuk masa depan kita supaya berubah, ya. Yang kedua, kita harus positif dalam segala situasi yang kita hadapi. Ini penting ini. Karena situasi boleh sama. Penolakan boleh sama. Tapi yang membedakan adalah cara kita bereaksi terhadap kondisi tersebut, situasi tersebut, ya, penolakan tersebut. Kita bisa bilang, pada saat kita ditolak, ini bisnis susah amat sih. Udah deh, ini bukan buat saya. Sama kan? Penolakannya sama loh. Tapi ada orang lain yang bilang, wah, kalau saya ditolak seperti ini, saya akan coba belajar lebih baik lagi. Supaya saya tidak ditolak lain kali. Beda kan? Cara reaksi atau mental pikiran kita menghadapi situasi yang sama. Penolakannya sama. Nggak ada bedanya. Tapi reaksi yang kita berikan terhadap dari diri kita itu berbeda. Ini yang saya bilang, harus positif dalam segala situasi. Saya nggak bilang bisnis Atomi mudah. Nggak mudah. Karena kenapa? Saya bilang tidak mudah. Karena kita tidak biasa ditolak. Kalau kita sudah biasa ditolak, Atomi itu gampang sekali. Apalagi sistemnya kita udah tahu. Terlalu gampang. Yang susah itu cuma penolakan. Kamu bisa terima ditolak atau enggak? Kalau kamu belum bisa terima ditolak, percuma. Nggak akan bisa. Karena semua bisnis itu pasti ada penolakan. Contohnya, Anda buka toko, misalnya nih ya, catering. Bikin siomay. Wah, siomay Bandung. Ya. Apakah kamu pada saat nawarin ke teman, misalnya kamu tawarin 20 orang di dalam WhatsApp grup kamu. Apakah 20 orangnya akan bilang, oke Mike, saya pesen. Semua pesen. Enggak kan? Pasti ada beberapa orang, enggak deh, enggak dulu. Itu penolakan loh. Kenapa kamu nggak give up? Langsung udah deh, jangan bikin somai lagi. Enggak kan? Kamu pasti akan bikin lagi supaya 2 orang ini beli somai kamu yang berikutnya. Ada PO. Sama di Atomi.
Pada saat kita menawarkan Atomi produknya, nggak semua orang akan bilang, oke saya akan coba. Nggak semua. Karena ada akan beberapa orang yang mungkin masih ada produk lamanya, dia belum bisa beli. Apalagi orang Asia ya. Kalau beli produk, itu lebih dari satu. Apalagi kalau lagi sale. Udah deh beli dulu stok. Karena saya juga begitu dulu. Lumrah. Jadi sebelum produk itu habis, yang mana mungkin dia buang, ya udahlah saya pakai produk Atomi. Nggak mungkin. Jadi perlu waktu untuk orang pindah ke produknya Atomi. Jadi penolakan ini jangan dianggap ini sudah terakhir, udah orang itu tidak akan beli produk Atomi. Jangan. Ini adalah langkah pertama untuk kamu belajar. Pertama. Kedua, setelah itu kita follow up terus, pasti dia akan pindah ke produk Atomi kalau Anda terus ingatkan dia. Nanti kalau udah habis, beli ya, cobain produk saya. Jangan lupa, bulan depan tanya lagi, udah habis belum? Dikit lagi nih, dikit. Nah, pada saat dia habis, kamu ingatkan, pasti dia akan beli. Tapi kalau kamu lupa, ingetin, dia pasti beli produk lamanya. Karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau saya odolnya habis, saya langsung ke supermarket beli. Kalau kamu nggak ingetin, odol kamu habis pakai Atomi, bulan itu atau saat itu dia habis, kamu akan kehilangan customer. Kamu tunggu lagi 3 bulan. Ya, jadi ingat, follow up penting. Yang ketiga, saya udah jelaskan, harus determine, artinya harus yakin kita harus berubah karena tidak ada yang kita korbankan untuk menambah sesuatu. Ya, tadi saya bilang, orang mau kurus, lose weight, harus ada yang dikorbankan. Makanan dia harus hilang itu yang enak-enak. Waktu dia tuh udah hilang untuk dia ke gym. Harus ada yang dia korbankan. Karena apa? Kalau kita nggak korbankan waktu kita sekarang untuk mengejar mimpi kita, akhirnya kita hanya menghabiskan waktu untuk menjadikan mimpi orang-orang. Contohnya bos-bos kita. Kita kerja gitu. Ya, saya sibuk nih, Mike. Saya kerja tuh bisa sampai 12 jam, kadang 16 jam. Dengan bangganya gitu ya. Saya ini kerja bisa sampai 16 jam. Tapi dia nggak mikir. Dia kerja untuk mimpinya siapa? Bukan mimpinya dia. Mimpinya dia hanya untuk bisa bayar KPR, cicilan, suami, istri, anak, bisa makan. Itu doang mimpinya. Mimpi siapa yang berubah? Bosnya. Perusahaannya yang dia kerja. Betul kan? Jadi saya tanya balik, kamu mau terus begini seumur hidup? Kamu masih muda, mungkin umur 20, 30. Nanti kalau kamu udah 60, 70, kamu emang pikir kamu masih bisa dipakai perusahaan tersebut? Oh, saya nggak tahu itu. Sudah pasti enggak kalau saya yang punya perusahaan. Saya lihat karyawan saya ini udah umur 60-an, saya akan ganti semua. Kenapa? Kesatu, karyawan yang udah umur di atas 50, kerjanya udah lebih slow, lebih pelan. Kedua, gaji mereka udah terlalu tinggi. Setiap tahun naik gaji. Ya dong, kalau nggak naik gaji nanti dituntut. Jadi udah pasti orang yang kinerjanya lebih kecil, rendah, gaji lebih tinggi, pengeluaran perusahaan lebih besar. Maka saya sebagai CEO ganti itu semua orang-orang yang sudah senior. Saya CEO nggak peduli. Emang saya pikirin nanti orang ini makan, anaknya mau makan apa? Yang CEO pikirkan adalah perusahaan saya bisa bertahan dalam pandemi ini. Betul kan? Ini kenyataan. Memang sedih, tapi ini kenyataan yang terjadi. Jadi Anda jangan berharap Anda kerja 12-16 jam, 20 tahun di perusahaan tersebut, bangga. Kita ini hanya seperti angka kalau yang kerja ya. Perusahaan rugi, hapus saja ini pengeluaran yang paling besar nih orang ini nih. Coret. Ganti orang baru umur 20, gajinya murah. UMR ya. Jadi pikirkan itu. Bukan artinya setelah dengar lecture ini Anda semua keluar kerjaan. Enggak. Saya nggak suruh kamu keluar dari kerjaan. Tetap kerja. Kenapa? Karena pada saat kamu kerja, kamu punya penghasilan yang stabil. Betul kan? Artinya tiap bulan kamu nggak usah khawatir anak istri, suami, makan apa. Sudah ada makanan di atas meja akhir bulan. Setiap hari ya. Jadi pada saat kita punya penghasilan yang pasti seperti ini, jangan sia-siakan waktu di Atomi. Saya sibuk, saya nggak punya waktu jalanin Atomi karena saya sibuk nih, bisnis, kerja. Mumpung kamu punya penghasilan yang ibaratnya memadai, mencukupi sehari-hari, jalankan Atomi ini 300%.
1000% kalau bisa. Karena pada saat ini hilang, kamu kan nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang tahu besok terjadi apa? Bulan depan terjadi apa? Tahun depan terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Perusahaan bisa bangkrut dalam hitungan detik. Besok perusahaan yang Anda kerja bisa tutup. Bisa dapat surat SP3. Maaf, company kita tutup. Ini adalah pesangon. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda punya backup plan? Kalau ini sampai terjadi, ya, pikirkan itu. Apa kita punya plan kalau sampai ini terjadi untuk anak dan istri kita, ya, atau suami kita. Jadi harus ada yang kita korbankan, yaitu adalah waktu-waktu kita yang kita pakai untuk misalnya ya, kerja udah 16 jam, saya udah capek Mike, suruh saya ikut meeting lagi, aduh udah nggak ada energi. Saya mendingan nonton Netflix, nonton drakor, minum-minum di bar sama teman dan lain sebagainya. Itu kan waktunya saya. Saya kerjaan udah capek. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau ada perubahan di masa depanmu, silakan lakukan hal yang sama. Nanti jangan komplain. Kalau nanti masa tuamu jadi susah, balik lagi kerja. Makanya banyak kita lihat di mall. Orang tua kenapa masih nyapu? Masih ngepelin mall? Masih kerja di WC? Kenapa? Karena mereka tidak punya simpanan pada saat dia muda. Dia tidak memikirkan kalau dia nanti umur 60 mau ngapain. Yang penting saya pekerjaan bagus saat ini. Saya bisa beli iPhone 12, saya bisa beli mobil BMW, Mercy, pakai, beli, nikmatin hidup. Betul kan? Itu yang terjadi. Saya dulu seperti itu. Saya tidak pikirin masa depan saya. Saya bisa beli Mercy tahun 2011, saya beli. Padahal mobil itu kalau kita jual rugi gak? Rugi. Itu bukan investasi, itu adalah liability, pengeluaran yang tidak ada hasilnya. Ya, jadi harus dipikirkan itu. Kalau Anda sudah umur 60, 65, belum terlambat. Umur manusia sekarang bisa sampai 90, ya. Kerjain Atomi 4-5 tahun ke depan. Saya yakin penghasilan kita minimal 50 juta. Kalau betul-betul dikerjakan, ya. 50 juta sebulan, besar gak itu? Buat saya sih, yang di Kanada aja itu udah besar. Apalagi kita yang di Indonesia. Itu besar sekali. Kasih waktu 4 tahun deh. 4 tahun kan sama kita seperti kuliah kan. Ada gak yang kuliah setahun? Gak ada kan. Kuliah itu 4 tahun. Setelah 4 tahun dia terjun ke dunia kerja. Apa penghasilannya langsung 50 juta? Saya yakin enggak. Di Atomi penghasilan paling kecil adalah 25 juta sebagai auto sales master. Hitung deh, 4 tahun Anda kerja dapat yang minimal 25 juta per bulan. Bisa nggak mahasiswa-mahasiswi dapat 25 juta sebulan? Mimpi. Mimpi itu. Cuma S1 bisa dapat 20 juta. Itu tidak mungkin. Saya tahu. Karena gaji pertama saya waktu di Indonesia, ya ini belasan tahun yang lalu, itu hanya 1.250.000. Sekarang UMR mungkin udah di atas 3 ya. Hitung dah 2 kali lipat UMR. Itu hanya 6 juta sebulan. 4 tahun kuliah loh. 4 tahun kuliah, masuk dunia kerja, 6 juta. Di Atomi, 4 tahun Anda kuliah di Atomi, ya, ikutin sistemnya, ikutin cara kerja saya, dan cara kerja leader-leader yang sudah berhasil, 4 tahun penghasilan Anda 25 juta per bulan. Mike, saya kerja nih. Oke, saya bisa penghasilan 25 juta juga, ya. Nah, mungkin saya ini jadi manajer, ya kan. Saya gajinya sama Mike, 25 juta, ya. Ngapain saya mesti jalanin Atomi? Pertanyaan saya berikutnya seperti ini. Kalau Anda sampai Nah, 25 juta yang Anda kerja sebagai manajer itu kan aktif income. Kalau Anda masih sebagai manajer, kalau tiba-tiba perusahaannya bangkrut, apakah Anda tetap dapat 25 juta? Ya enggak kan? Tapi kalau di Atomi, pada saat bisnis Anda sudah terbuild, artinya sudah jadi, 25 juta ini sebagai residual income atau passive income yang akan terus-menerus masuk sampai 3 generasi anak dan cucu kita juga dapat. Nggak ada bisnis seperti itu. Jadi walaupun nominalnya sama 25 juta kerja sebagai manajer, 25 juta sebagai auto sales master, ini beda. Beda. 25 juta nilainya beda ya, sebagai active income dan passive income. Nah, yang terakhir adalah sistem Atomi itu tidak memerlukan uang, tidak perlu knowledge, ilmu, ataupun tidak perlu experience, ya.
Kalau kita tidak punya ini semua, tidak ada bisnis yang bisa menawarkan Anda sukses. Tapi di Atomi bisa. Tidak punya uang, tidak punya pengetahuan tentang network marketing, tidak punya pengalaman, ini bisa sukses. Ini hanya di Atomi. Dan yang terakhir, kita cukup membilang orang, men-sharingkan ke orang-orang tentang pengalaman pribadi kita. Ya contohnya kalau kita pakai produk Hemohim, ya kita terangkan pengalaman kita atau benefit yang kita dapat dari penggunaan Hemohim ya dan lain sebagainya. Atau kalau bisnis kita sudah mulai maju jalan, sharingkan, ternyata saya mulai bisa loh dapat 870.000 setiap bulan. Sekarang tiap bulan dapat 2 kali 1.700.000. Kita sharingkan pengalaman-pengalaman kita di Atomi. Ya. Dan yang ketiga adalah kita harus buat list, kontak list ya. Ini adalah orang-orang yang kita kenal. Sudah pasti kita ada teman, nggak mungkin kita hidup tanpa teman. Apalagi sekarang di zaman digital, semua pasti ada WhatsApp group. WhatsApp group dari SMA, SD, TK, kuliah, tempat kerja, ya kan? Itu pasti ada WhatsApp group. Itu adalah kontak list kita. Phone book kita juga adalah kontak list kita. Ini adalah kontak yang kita mau sharingkan tentang berita baik tentang Atomi. Bukan jualan. Bukan bawain sampo, saya mau jualin ini, jualin itu. Nggak ada yang suruh jualan di Atomi. Kalau saya disuruh jualan di Atomi, saya sudah quit dari kapanpun juga. Tapi di Atomi ini kita hanya sharingkan, berbagi pengalaman atau berbagi kabar baik tentang Atomi. Produknya kualitas tinggi, barang mewah, premium. Harganya harga supermarket, bukan harga MLM. Kalau MLM lain, memang kualitas bagus, harganya selangit. Betul kan? Anda nggak percaya, silakan pergi ke website Atomi Indonesia, minta guest login dari orang yang mengenalkan Atomi, bandingkan produk kita dengan MLM lain. Makanya kita tidak bersaing dengan MLM. Karena saingan kita adalah toko-toko supermarket, toko-toko diskon, shopping online, internet shopping online, shopping channel, ya. Itu adalah saingannya Atomi. Karena kita mau menjual produk premium yang mewah, kualitas tertinggi dengan harga terendah. Itu adalah saingan kita. Jadi kita hanya mau men-sharingkan produk-produk yang mewah ini, yang biasanya yang pakai ini adalah kalangan atas. Nggak mungkin orang menengah ke bawah bisa pakai produk mewah, betul kan? Makan aja udah bagus gitu. Tapi di Atomi, Anda bisa pakai produk mewah, tapi bayarnya seperti produk supermarket. Itu hebatnya Atomi. Yang kedua, kita harus tambahkan list kita terus-menerus. Artinya kalau kita cuma punya 10 teman, ya sudah. Setelah 10 teman ini kita sharingkan, pasti kan ada 1-2 yang gabung lah. Kesian amat, masa 10, 1 pun gak ada yang gabung. Dari 10, hitung dah. 10%, berarti kan 1 orang gabung. Dari 1 orang ini kita bisa kerjakan kontak listnya dia. Kita tanya, Iwan, kamu kan udah jadi member Atomi nih. Kamu punya gak konteksmu? Saya bantuin. Nanti saya sharingkan tentang Atomi. Nah ternyata si Iwan ini public figure nih. Dia itu wah terkenal gitu. Dia punya 500 juta teman, 500.000 teman. Nah list Anda udah bukan 10 lagi. List Anda menjadi 500.000 di bawahnya si Iwan tersebut. Jadi kita harus tambahkan list ini. Ini kalau kita menjalankan Atomi dengan betul, list kita ini tidak akan pernah berhenti. Akan terus bertambah ya. Kalau sampai berhenti, pada saat kita naik kendaraan umum, kan ada orang tuh, orangnya sama terus kan. Asalkan dia di dalam 3 meter kita, karena COVID 2 meter, sekarang 3 meter deh. Kita sharingkan tentang Atomi. Pak, halo Bu, sudah pernah dengar Atomi? Oh belum, apa itu? Nah, waktu Anda men-sharingkan siapa itu Atomi, apa itu Atomi. Jadi list ini harus kita kerjakan terus-menerus tanpa henti. Kita nggak akan kelar list itu. Ya, jadi pada waktu saya jalankan Atomi di bulan Agustus 2018, saya habiskan list saya hanya dalam 1-2 bulan. Sudah selesai. Setelah itu sisanya saya kerjakan, member saya kan punya list juga. Nah saya bantu mereka. Itu saya kerjakan 2-3 bulan ke depan. Setelah itu list saya habis, list mereka juga habis. Tapi setelah itu pasti kan akan terjadi
duplikasi. Orang yang tadi saya ajarkan begini, mereka juga mengajarkan. Ini tidak akan pernah berhenti. Ini akan menjadi snowball effect, bola salju. Efek bola salju ya. Ini adalah step ketiga. Step keempat kita sharingkan vision atau visi. Visinya siapa? Pertama-tama pasti visinya Atomi. Makanya kita mesti tahu apa itu visi Atomi. Kalau nggak tahu, ikuti seminar, ikuti Success Academy. Di sana akan diterangkan visi Atomi itu apa. Kalau visi Atomi kita tidak mengerti, gimana kita bisa jelaskan ke orang? Gimana bisa kita membuat visi kita menjadi visinya orang? Ya kan, mengimpartasikan visinya kita supaya dia termotivasi atau terinspirasi, akhirnya dia mau mengerjakan apa yang Anda kerjakan. Setelah itu kita sharingkan apa? Produknya juga. Pengalaman Anda pakai probiotik, vitamin C, Absolute, Evening Care, dan lain sebagainya Anda sharingkan. Kulit saya ini makin kinclong, ya kan? Nah itu Anda sharingkan. Boleh dong titip Absolute 1. Oh sorry, saya tidak boleh jualan di Atomi. Loh, nanti saya belinya gimana? Ya kamu buka account sendiri. Sini saya bantuin. 2 menit jadi kan? Suruh dia belanja. Enak kan? Poinnya masuk Anda 100%. Jadi tidak ada beban di Atomi. Kalau yang menjalankan Atomi bilangnya ini beban buat saya bingung bebannya di mana. Join aja gratis. Tiap bulan nggak perlu bayar maintenance fee kan, website fee. Tidak ada tutup poin. Tidak ada syarat untuk tutup poin. Ya, akhir bulan Anda belum dapat komisi. Komisi kita harian. Ini akan dibawa ke besok. Besok nggak dapat, besoknya lagi. Terus mau sampai 11 bulan baru dapat juga nggak apa-apa. Nah ini hebatnya Atomi. Kita tidak dikejar-kejar setoran. Yang penting kita sharingkan. Lalu kita undang prospek list kita yang nomor 3 tadi. Pertama untuk apa? Coba produk kita. Kamu belum pernah coba produk Atomi vitamin C? Nah cobain. Kenapa saya mesti cobain? Oh vitamin C kita ini bentuknya saset. Setiap kali kamu buka itu fresh. Kandungannya sudah pasti 550 mg vitamin C. Kalau vitamin C yang Anda minum di botol, buka tutup, itu terjadi oksidasi. Vitamin C yang tadi 1000 ml, pada saat mungkin 3 hari pertama 1000 ml. 3 minggu kemudian sudah jadi 500 ml. 3 bulan kemudian udah cuma ampas doang Anda makan itu. Nah, Anda harus jelaskan mengapa vitamin kita dalam saset, probiotik dalam saset. Terus kita undang mereka mendengarkan tentang products. Nah, saya barusan jelasin gimana saya bisa tahu. Karena saya ikut product lecture, product knowledge saya kan, tentang hemohim itu apa. Kalau Anda mau mahir dalam suatu produk, ya Anda harus hadir dalam product lecture. Nggak bisa cuma dengerin upline. Upline juga terbatas pengetahuan dia. Kalau dia terbatas, ya Anda juga terbatas. Pada saat Anda hadiri product lecture, pengenalan produk Anda akan tidak terbatas. Karena orang nangkapnya beda-beda kan. Lecture yang sama orang bisa nangkap beda. Lalu hadiri one day seminar. Ajak mereka ke seminar-seminar. Supaya mereka tahu siapa itu Atomi secara keseluruhan. Bukan hanya secara Anda yang sponsornya orang tersebut. Kalau Anda malas-malasan, ya dia pikir Atomi ya seperti ini. Tapi kalau Anda hadir dalam semua pertemuan, dia akan tertarik. Oh, dia tuh rajin ya. Coba deh saya ikut sekali-kali. Nah yang terakhir, kasih mereka video-video on demand atau VOD. Ya itu banyak kan di CH Atomi, di YouTube channel Atomi Internasional seperti ini kan kita bisa cek. Banyak ini pelatihan-pelatihan di sana. Ya, saya biasa kalau jadwal saya lagi cuci piring malam, saya dengerin itu VOD. Dari leader A, B, C, dari si Johan Gilpak, Dr. Lee, dan lain sebagainya. Saya dengerin. Karena saya nggak mau buang-buang waktu. Ngapain saya cuci piring dengerin musik? Apa akan hidup saya berubah kalau saya dengerin musik, ikutin Billboard chart top 10? Nggak berubah kan? Mau itu nanti siapa yang nomor 1, itu hidup saya begini-begini aja. Tapi pada saat saya dengarkan VOD, pengetahuan tentang Atomi saya menambah. Personality saya, karakter saya juga mulai berubah. Jadi jangan buang-buang waktu, dengerin VOD, nonton. Yang kelima, step kelima adalah tunjukkan plan. Itu bisa compensation plan, tentang produknya, ya kan. Kita harus berikan tahu mereka siapa itu company, kenapa expense kita, pengeluaran Atomi itu sangat rendah.
Dan kita tidak pernah menaikkan harga walaupun kuantiti dari produk ditambahkan. Nah, itu harus kita jelaskan sebagai perusahaan ya. Yang kedua, produk kita adalah prestige. Apa itu prestige? Produk mewah yang tadi saya bilang premium quality, prestige, tapi harga-harga massal. Harga massal kan murah, ya. Dan yang ketiga, kita tunjukkan compensation plan kita. Gimana cara membuat komisi, ya, atau kalau dibilang cashback untuk para customer. Caranya adalah kita ini unlimited level dan juga global one server. Artinya ini semua akan bisa tercapai pada saat company ini punya dua aspek tersebut. Siapa yang tahu Atomi sudah ada di 19 sampai 21 negara saat ini. Dan kita akan buka di Eropa. Dalam 3 sampai 5 tahun ke depan kita akan buka 50 negara. Nah, ini kan kita mesti tahu. Secara compensation plan sudah pasti kita menjadi global. Kalau bisnis Anda itu hanya di Indonesia, ya berarti bisnis Anda ya cuma tertutup sama Indonesia. Tapi di Atomi enggak. Suatu hari kalau kita punya downline member di bawah kita itu di Jepang atau di Inggris, karena ini unlimited level, mereka belanja, kita mendapat yang di atasnya, mendapatkan 100% poinnya mereka. Ya, makanya ini yang dibilang dengan unlimited level dan global one server. Visi Atomi apa? Hadir dalam meeting, online seminar, Success Academy, Anda akan tahu. Tapi saya kasih tahu salah satunya aja. Ya, ada 3. Salah satunya adalah kita mau membuat customer sukses. Coba pernah dengar gak network marketing yang bilang customernya sukses? Saya nggak pernah dengar. Yang ada adalah distributor sukses. Customer sukses nggak pernah ada. Anda coba ke supermarket, apa Anda berharap bisa mendapatkan passive income dari supermarket tersebut? Enggak kan? Anda hanya beli karena murah, ya sudah karena Anda butuh. Tapi di Atomi, pada saat kita menjadi customer Atomi, memang kita butuh, harganya murah, tapi perusahaan visinya adalah kita mau membahagiakan para customer kita, membuat mereka mendapatkan passive income yang bisa sampai 500 juta per bulan. Nah, hebat kan? Itu adalah salah satu visi Atomi. Dan yang keenam, kita harus follow up. Kita harus pastikan bahwa customer kita dan partner-partner kita yang melakukan bisnis itu melakukan hal yang betul. Contohnya, kalau kita sudah jual misalnya Hemohim, ya kita tanya, gimana? Ada perubahan cara minumnya? Mungkin dia salah. Dia bilang, oh saya kok nggak berasa apa-apa ya? Tanya dia, cara minum kamu gimana? Ya saya minum pas sedang makan. Jadi saya bikin seperti teh. Jadi saya 1 sendok, saya minum, sendok. Ya itu salah. Minum Hemohim bukan seperti itu. Nah, Anda ajarkan kan cara minum yang betul gimana. Perut agak kosong. Kalau bisa perut kosong. Supaya apa yang kamu minum Hemohim tersebut akan diserap tubuh 100%. Setengah jam kemudian baru kamu boleh makan. Nah, itu kan cara yang terbaik untuk minum Hemohim. Jadi pada saat kita customer atau downline kita belanja produk, langsung kita tanyakan, cara pakai absolut gimana? Jangan-jangan dia pakai terbalik. Eye creamnya dulu, lotion, baru terakhirnya toner. Kan mesti tahu urutannya kan, di website ada. Nah, ini yang kita follow up ke mereka. Jangan berpikir saya sudah jual produk Atomi, dia sudah jadi member, tugas saya selesai. Salah besar. Tugas Anda baru mulai pada saat member Anda belanja. Bukan pada saat member Anda join ya. Member join kita tidak dapat benefit. Kita hanya dapat benefit pada saat member tersebut menggunakan produk Atomi. Pada saat mereka gunakan produk Atomi, inilah saatnya kita untuk follow up dalam 48 jam. Jadi jangan tunggu sampai 48 hari. 48 jam sudah kita follow up. Halo Bu, gimana? Suka gak produknya? Ya dong. Harus rajin. Nanti kalau dia salah pakai, ini produk jelek, akhirnya dia kasih pembantunya. Udah Anda hilang itu, ya. Jadi jangan sampai Anda hilang customer, apalagi bisnis partner Anda. Jangan berpikir sekali kita jual, kita sudah selesai, ya. Jangan berpikir sekali kita jelaskan tentang compensation plan, marketing plan, tentang company, kita pikir bisnis partner kita sudah tahu. Harus kita tanyakan lagi. Kamu sudah ngerti belum compensation plan-nya? Saya aja nih ya, saya perlu 6 bulan untuk mengerti compensation plan Atomi. Memang. Padahal Atomi compensation plan itu udah paling mudah. Saya perlu 6 bulan. Jadi apalagi customer, ibu-ibu, ya dia nggak mungkin.
Mungkin ada yang 3 bulan orang yang jenius, tapi umumnya perlu waktu sampai bisa tahu mastership seperti apa, bisa tahu mastership bonus dan lain sebagainya. Itu perlu waktu. Jangan berpikir mereka tahu pada saat mereka nggak tanya. Biasa gitu kan, oh dia nggak tanya, dia sudah ngerti deh. Belum tentu. Dia nggak tanya supaya kamu jangan ngomong. Supaya kamu jangan ngerocos, ibaratnya gitu. Udah deh, sebenarnya saya nggak tanya. Kalau dia nggak tanya, kamu yang tanya. Ngerti gak? Oh nggak ngerti, tunjukin lagi. Tunjukin terus sampai dia ngerti. Yang ketujuh adalah konsultasi dan komunikasi. Nah, suatu hari Anda akan punya member di bawah Anda. Akan ada grup di kiri, grup di kanan. Betul kan? Pada saat ini Anda sudah menjadi seorang leaders. Leader atas 2 grup tersebut. Nanti akan ada pertanyaan yang pertama. Mike, saya nggak tahu banyak orang. Saya ini Cooper, nggak kurang pergaulan ya. Nah, Anda mesti ngerti sebagai leader kesalahan orang tersebut di mana. Anda duduk dengan dia, atau telepon atau Zoom, atau apa sajalah. Pokoknya Anda bilang, oke saya bantuin ya, kamu bilang kamu nggak punya banyak orang. Coba kamu ada handphone nggak? Wah saya nggak pakai handphone, saya pakai Nokia yang Nokia pisang. Wah itu udah susah. Tapi walaupun Nokia pisang pun itu kan ada phone book ya kan. Phone booknya kita telusurin. Coba kamu buka phone book kamu. Ada berapa orang? Oh ini ada 5. Ya sudah, kamu kerjain 5 ini. Kamu sudah tahu lebih dari 5 orang. Atau kalau dia punya smartphone, ya kan, Android, iPhone, udah pasti dia punya WhatsApp. Coba buka WhatsApp kamu. Ada berapa grup kamu tergabung? Oh saya ada 5 grup. Satu grup isinya berapa? Ada yang 20, ada yang 40, ada yang 100. Ya sudah, ini adalah kontak list kamu. Gimana kamu bilang nggak kenal banyak orang? Kamu perkenalin aja satu persatu japri. Ya dong, jangan di grup. Nanti kalau kamu di grup, dihantam dengan yang lain, kamu nggak punya senjata atau knowledge kamu rendah, kamu yang malah mati. Jadi waktu kita sharingkan Atomi, japri, Iwan, kamu sudah pernah dengar Atomi belum? Ya, Siti, kamu sudah pernah dengar Atomi belum? Kerjain itu semua. Kalau ini sudah sampai nggak punya juga, misalnya nih orang nih dibenci semua orang, nggak punya WhatsApp grup, Anda keluar ke pasar. Di pasar itu banyak orang. Betul kan? Kamu kasihin aja odol, sampo, sikat gigi. Bu, ini ada sampel cobain. Pernah dengar Atomi gak? Jadi cari cara untuk kita bertemu dengan banyak orang. Tidak ada alasan. Memang kamu tinggal di bulan. Kalau di bulan betul tidak ada orang. Kalau kita masih tinggal di bumi, nggak mungkin nggak ada orang. Pergi sana ke pik. Pergi ke tempat makan. Ramai kan itu? Itu orang kan? Itu bukan kejadian loh, bukan jin. Itu orang. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk bilang tidak ada orang. Yang dia bilang adalah, saya males. Nah, itu lebih tepat. Mike, saya males, saya nggak mau sharing ke orang. Itu lebih tepat. Kalau kamu bilang saya tidak punya orang, tidak kenal orang, itu bohong. Orang tua kamu orang bukan. Saudara kamu orang bukan. Nah, konsultasikan mereka. Sharingkan ke mereka. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah daftarin orang banyak nih Mike. Tapi kok saya nggak dapat komisi. PV saya kok 0 semua nih. Nah, ini kesalahannya di mana? Artinya, si member kamu tersebut, ini hanya menjelaskan visinya Atomi. Oh, kita bisa begini, kita akan begitu, akan bisa retired early dan lain sebagainya. Orang akan tertarik dong join. Sudah pasti, karena gratis. Tidak ada belanja bulanan, paksaan, ya kan? Tidak ada starter package. Tidak ada maintenance fee tiap bulan. Sudah pasti orang akan bergabung karena gratis. Orang paling suka gratis. Kalau orang semua join karena gratis, tapi nggak ada yang belanja, bisa nggak Anda dapat komisi? Nggak mungkin kan? Contohnya gini deh, Anda punya YouTube channel. Syarat di YouTube untuk bisa menghasilkan, Anda harus punya 1000 subscriber. Oke? Dan juga mesti ada 40 jam tayang Anda. Artinya orang-orang ini nonton 40 jam channel Anda. Baru Anda bisa mendapatkan penghasilan di YouTube. Nah, ibaratnya gini, 1000 orang ini
Anda beli. Bisa kan? Sekarang beli subscriber bisa. Bayar 100.000. Dapat 1.000 orang. Wih, channel Anda dapat 1.000 orang. Tapi kalau nggak ada yang nonton, itu hanya subscriber bohongan, Anda bisa nggak dapat komisi dari YouTube? Sama jawabannya di Atomi. Anda punya banyak member, nggak ada yang belanja. Sama aja kayak YouTube punya 1 juta subscriber, tapi nggak ada yang nonton channel Anda. Ya Anda nggak bakal bisa dapat penghasilan. Punya toko besar, yang masuk 1.000 orang, keluar. Nggak ada yang belanja. Anda bisa dapat penghasilan? Nah, caranya gimana untuk orang-orang seperti ini? Cek ke diri kamu. Kamu pakai produk Atomi nggak? Belum. Kenapa belum pakai? Ya saya mau orang pakai dulu dong, biar saya dapat penghasilan. Salah besar. Kamu dulu yang menjadi customer toko kamu. Ini adalah toko kamu loh, ini supermarket kamu. Kenapa kamu masih belanja di supermarket orang? Iya dong. Kamu dulu jadi customer kamu, baru kamu bisa menarik orang menjadi customer toko kamu. Kalau yang punya customer, yang punya supermarket aja nggak mau belanja di toko sendiri, gimana orang mau belanja? Makanya saya paling suka makan di restoran. Kalau saya lihat yang punya restoran anak ini pada makan di restorannya dia. Artinya apa? Wah, pasti kualitasnya terjamin nih. Pasti makanannya sehat. Betul dong. Kalau dia nggak sehat, masa dia mau makan? Apalagi dia mau kasih makan anak istrinya. Ya kan? Di Atomi, produk Atomi, si Johan Gilpak bilang gini, saya tidak akan jual produk di website Atomi, kecuali cucu-cucu saya bisa konsumsi dan pakai. Hebat ya? Anda nih yang sebagai orang tua, mungkin gak Anda kasih anak Anda racun, cucu Anda racun? Nggak mungkin ya. Makanan basi, nggak mungkin. Lebih baik orang tuanya yang makan itu semua. Anak cucu kita akan kasih yang terbaik. Nah ini sama filosofi di Atomi. Produk yang kita pasarkan di website, itu hanya dipasarkan pada saat CEO-nya kita, Han Gilpak, dia boleh kasih cucu dan anaknya. Hebat kan? Nah itu luar biasanya perusahaan Atomi. Nah ini nomor 2. Kita harus pakai produk Atomi, baru kita bisa mendapatkan revenue. Yang ketiga, saya punya customer banyak Mike, tapi nggak ada yang mau join. Mereka tuh hanya titip saya, tolong dong beliin, tolong dong nanti dianterin, tolong dong, tolong. Nggak ada yang mau daftar. Saya capek nih Mike, kalau saya nggak beliin, saya nggak dapat PV. Betul sekali. Ini kesalahannya di mana? Artinya Anda hanya tahu produk. Anda tidak tahu visinya Atomi apa. Ya dong, kalau Anda gabung di Atomi, Anda bisa akumulasi poin tersebut yang akan bisa menjadi cashback untuk kamu. Anda nggak ngerti itu. Kalau customer kita jelaskan itu, kamu nih tiap bulan beli 1 box Hemohim, itu 55.000 PV loh. Kamu 6 box saja sudah 300.000, setelah itu kamu bisa mulai menghasilkan cashback. Oh ya? Tapi kalau kamu nggak pernah jelasin itu, gimana customer kamu bisa tahu? Taunya hanya dibeliin aja. Sudah 600.000 PV, padahal itu bisa masuk ke kiri kan 300.000-nya. Nanti 300.000 lagi masukin ke kanan, dapat komisi pertama. Nah, berarti Anda kurang mengerti tentang visi Atomi. Sering-seringlah dengar leaders punya VOD. Sering-seringlah hadir dalam seminar. Success Academy, belajar tentang compensation plan. Ya, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, saya sudah banyak orang di bawah saya. PV juga sudah banyak. Tapi penghasilan saya segini-gini aja. Artinya tidak naik-naik. Mastership ya dari dulu sales master. Udah 9 tahun masih sales master. Ini yang salah di mana ya Mike? Nah ini salahnya artinya apa? Anda mengelompok-ngelompokkan orang. Artinya, kalau orang ini nggak mau pakai Hemohim, saya nggak akan share Atomi. Kalau orang ini nggak menjalankan bisnis Atomi full time, saya nggak akan sharingkan bisnisnya. Kalau orang ini nggak pakai Absolute, saya nggak akan sharingkan Atomi. Yang saya hanya sharingkan hanya orang yang pakai Hemohim, probiotik, suplemen. Nah ini salah besar. Atomi itu untuk semua orang, tanpa terkecuali. Taunya dari mana? Kalau Atomi bukan untuk semua orang, pasti kita ada dipungut biaya join. Tapi di Atomi gratis kan? Artinya gembel gelandangan pun bisa jadi member Atomi. Asalkan dia ada KTP. Betul kan?
Gelandangan loh, homeless bisa punya Atomy member, bisa. Artinya, kita jangan mengelompokkan hanya orang-orang tertentu. Saya mau targetkan orang yang milioner. Supaya bisnis saya milioner. Salah besar itu. Semua kita tawarkan. Mau yang miskin sampai yang bilioner, tawarkan semua. Tanpa pandang bulu. Ya. Kalau ini bisa terjadi, ini akan kita duplikasikan ke bisnis partner kita. Apa yang terjadi? Bisnis Anda akan mulai grow. Jangan terpaku dengan salah satu kelompok orang tertentu. Itu yang nomor 4. Yang kelima, fungsinya konsultasi dan komunikasi supaya upline yang di atas bisa memberikan nasihat ke yang bawah. Kamu jangan sampai jeblos di lubang yang sama yang saya lakukan. Nggak perlu melakukan kesalahan yang sama yang saya sudah lakukan. Makanya saya kasih tahu lewat sini, lewat situ. Ya, ini tujuannya konsultasi dengan di atas kita, upline kita. Yang terakhir, yang 6, kita harus tahu itu. Kalau member atau partner kita tidak bertanya, kamu harus berasumsi dia tidak tahu. Ngerti kan? Kalau dia nggak banyak nanya, artinya dia tidak tahu. Orang yang banyak nanya, justru dia yang banyak tahu. Itu yang nomor 6. Jadi ini kita sebagai leader mesti tahu yang step 7. Nah, yang terakhir adalah step duplikasi dan repetisi. Setelah kita kelar 1-7, kita duplikasikan. Karena kalau nggak diduplikasi, kita kerja sendiri 1-7 terus, ulang terus. Lama-lama capek, lama-lama kita burn out, quit. Udah, give up. Ya. Kenapa kita harus duplikasikan? Karena seperti suatu pohon yang baik yang bisa berbuah banyak, itu sudah pasti dari benih yang baik pula. Artinya dari pohon yang berbenih, yang berbuah baik. Makanya setelah benih itu ditanam, mengeluarkan pohon yang akan berbuah dengan baik pula. Jadi ingat itu, sebelum kita menduplikasi, kita introspeksi, apakah kita sudah menjadi leader yang baik atau belum? Menjadi orang yang lebih baik daripada 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, apa belum? Kalau kita adalah orang yang sama 1 tahun yang lalu dengan sekarang, artinya kita tidak berubah. Tidak ada perubahan, gimana kita bisa menduplikasi? Ya, step 8 ini penting untuk duplikasi. Nah, ini adalah step 1-8. Saya akan recap semuanya. Pertama adalah dream building, pembuatan mimpi. Kedua adalah committing to change, komit untuk berubah. Ketiga, creating a list. Kita buat contact list kita. Yang keempat adalah sharingkan visinya, ya, visi Atomy. Yang kelima adalah tunjukkan plannya. Bisa dengan produk, bisa dengan compensation plan, pengalaman produk Anda. Ini kita tunjukkan. Ya, kita invite, undang mereka ke dalam pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, Success Academy. Nah, ini adalah yang showing the plan. Lalu yang keenam adalah following up. Kita follow up mereka setelah mereka join atau setelah mereka beli produknya. Yang ketujuh, konsultasi. Jadi sering-sering ngobrol ke upline Anda, sponsor Anda, ke downline Anda, ya, ke member, partner, dan lain sebagainya. Supaya Anda membangun relationship. Karena relationship ini sangat penting di bisnis Atomy. Kalau Anda tidak kenal siapa di atas Anda, siapa di bawah Anda, untuk bisa naik ke tangga mastership, sangat-sangat sulit sekali. Dan yang terakhir, step 8, paling penting adalah duplikasi. Karena kalau kita tidak duplikasi, step kita akan berakhir di step 7, akhirnya kita tidak berkembang. Oke. Saya mau tutup dengan suatu quote sangat bagus, ya, ini dari si Johan Gilpak. Dia bilang seperti ini. Semua orang itu bisa berhasil di Atomy. Bisa. Makanya di Atomy ini apa? Ayo, bisa. Kita bisa berhasil. Tapi tidak semua orang akan berhasil. Itu bedanya, ya. Saya ulangin. Semua orang bisa berhasil di Atomy. Tapi tidak semua orang akan berhasil di Atomy. Semua itu tergantung Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.